Hampir 2 pekan PPKM darurat diberlakukan. Namun kasus positif COVID-19 harian di Indonesia terus mencatatkan rekor. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas Covid. Video berdurasi 25 detik itu memperlihatkan pedagang di sebuah pasar bentrok dengan petugas Satpol PP. Para pedagang marah dan melempar dagangannya ke arah Satpol PP. Saudara, pandemi corona telah memukul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, sehingga pemerintah berupaya melakukan penyelamatan. Sementara itu, jumlah kasus positif corona di tanah air dari hari ke hari semakin melonjak. Pelaku UMKM menjadi salah satu sektor yang mendapat pukulan berat akibat pandemi corona. Data dari BPS menunjukkan pada tahun 2018 tercatat ada 64,2 juta UMKM di tanah air. Kementerian Tenaga Kerja menyebut per 20 April ini tercatat 538.385 pekerja di sektor UMKM di PHK. Kondisi ini terjadi menyusul 31.444 perusahaan tempat mereka bekerja terkena dampak corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Tatiana. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Santoso. Saya adalah owner dari Warung Kopi Batlas. Warung Kopi Batlas ini berada di Jalan Merpati,
tepatnya di belakang Hotel Aston di Batu 11. Bagaimana Bapak merintis usaha ini dari awal? Kalau untuk merintis, sebenarnya kami ini kan udah generasi keduanya gitu. Kalau untuk perintis itu sebenarnya dari bapak sendiri, bapak yang pemilik dari kedai kopi ini. Jadi kami tuh sebenarnya hanya melanjutkan usaha dari bapak aja sih. Gitu. Karena sekarang ini kan sistemnya yang awal itu kami karyawan, sekarang ini bagi hasil. Gitu. Jadi kalau untuk kepemilikan masih sama bapak, cuma kami jadi kepengurusannya ke kami sekarang gitu aja sih. Nah, di sini hal unik yang saya temui, bagaimana bisa terpikir menggunakan nama Batlas sendiri untuk usaha ini? Kalau Batlas itu sebenarnya singkatan. Batlas itu singkatan dari Batu 11. Nah, karena kedai kopi kita ini letaknya di Batu 11, jadi tuh kami kepikiran untuk membuat nama jadinya Batlas gitu, singkatan dari Batu 11. Gitu aja sih. Jadi, apa saja kendala yang Bapak rasakan di saat pandemi ini terjadi? Kalau kendala sebenarnya untuk penjualan gitu. Karena penjualan jauh menurun pada masa pandemi gitu. Karena kan yang awalnya kita buka meja, pas pandemi itu kita nggak bisa apa-apa, cuma take away aja gitu sih. Jadi menurut saya kendalanya ya dari apa ya, penjualan sama pemasaran sih agak susah gitu. Karena kami juga bisa take away, cuma bisa take away sama delivery aja waktu itu. Jadi sekarang? Kalau sekarang ya alhamdulillah karena udah bisa buka lagi, pendapatan udah agak mulai stabil sih. Masih delivery? Delivery udah enggak. Jadi apa yang menarik dari warung kopi ini? Secara kan kalau di Tanjung Pinang ada lebih dari 10, makan lebih banyak kan warung kopi. Jadi apa yang menarik dari warung kopi? Kalau untuk menarik ya, sebenarnya kalau kedai kopi itu sama aja sih, tergantung promosinya. Nah, kalau kami itu kan dari awal lokasi kami juga kurang strategis. Nah, selama kami buka itu dari 2016, kan banyak perumahan di dalam tuh. Jadi kayak orang-orang perumahan tuh biasanya suka ngopi, tapi nggak mau jauh-jauh gitu. Nah, mungkin kalau untuk ketertarikan, ya karena deket aja sih, menurutku gitu aja. Jadi kalau target pasarnya tersendiri itu? Kalau target pasar untuk khusus tuh nggak ada. Bisa apa ya? Kalau untuk target pasar itu kami tuh ngambil semua sih, nggak khusus untuk anak sekolah atau orang tua atau anak-anak, nggak gitu. Ya jadi kalau untuk target pemasaran sebenarnya nggak terkhusus untuk siapapun gitu. Semuanya bisa masuk. Semuanya bisa. Jadi kalau sekarang harapan Bapak tentang ini usahanya, apa harapan Bapak? Kalau untuk harapan, ya semoga kedepannya makin maju gitu aja. Nah, sama ya pandemi juga cepat berakhir, jadi apa ya, usaha tuh bisa jalan sebagaimana mestinya gitu aja sih.